Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal qalama lil kitaba wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ibadah lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ujian tengah semester ini melalui dalam bentuk konteks pidato. Yang langkah kedua, salawat dan salam ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada sekarang, pada saat yang berbahagia ini. Langkah yang ketiga, saya tidak lupa berterima kasih pada ibu dosen yang telah memberikan saya waktu untuk menyelesaikan tugas saya, tugas pidato untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah bahasa Indonesia ini. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan ialah kejujuran. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa itu kejujuran? Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi diri kita yang harus kita tanamkan agar kita terpercayai oleh orang-orang. Karena sifat kejujuran ini juga telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, yang mana suri tauladan ini yang harus kita ikuti dan harus kita contoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat nama Allah. Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwasannya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti dan harus kita contoh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat, yang antaranya siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Salah satunya ialah sifat siddiq yang kita artikan jujur, yang mana sifat kejujuran ini yang mana maksud dalam sifat kejujuran yang ada pada diri Rasulullah ialah jujur dalam berbuat segala sesuatu. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Dalam ayat tersebut
dapat kita artikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, yaitu hambanya, agar senantiasa bertakwa padanya dan berlaku untuk dan menyuruh untuk berbuat dengan jujur, yang mana apabila kita langgar perintahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Kejujuran memanglah salah satu nilai moral yang sangat penting pada kita, dengan yang mana kejujuran adalah bertindak atau berkata dengan sesuai dengan kebenaran tanpa mengurangi fakta yang sebenarnya. Orang yang jujur akan selalu dipercayai oleh orang-orang, sementara orang yang suka berbohong akan sulit dipercayai dan akan kehilangan kepercayaannya lagi. Sebagaimana pepatah mengatakan, satu kesalahan bisa membuat 1000 kebaikan hilang. Dan juga dalam hadis dikatakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar, yang artinya sungguh kebohongan itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam konteks kehidupan sehari-hari kita selalu kejujuran memanglah sangat sulit untuk kita tanamkan pada diri kita sendiri, karena kita sering dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu jujur atau berbohong. Terkadang berbohong tampak lebih mudah. Contohnya seperti kita mencontek dalam ujian atau mencari alasan palsu agar tidak dimarahi. Akan tetapi percayalah, kebohongan itu akan bisa menyelamatkan kita sesaat, akan tetapi dapat menghilangkan kepercayaan kita dalam jangka yang panjang. Dalam pepatah Arab mengatakan, atau yang lebih kita kenal sebagai ilmu mahfuzat, yang berkata, ayyaktibul mar'u illa min mahanati au adatis su'i au adati min qillatil adab, yang artinya tidak akan berbohong seseorang itu kecuali dengan kehinaan dirinya atau kebiasaan buruk atau setidaknya kurangnya adab. Kejujuran tidak hanya penting dalam agama, akan tetapi dalam kehidupan sosial, pendidikan dan juga pekerjaan. Bayangkan jika semua orang yang ada di dunia ini tidak berlaku jujur, seperti guru tidak jujur dalam mengajar, murid tidak jujur dalam belajar, pedagang tidak jujur dalam berjualan, dan juga DPR tidak jujur kepada rakyat, maka kehidupan kita ini akan dipenuhi dengan kedustaan dan juga ketidakadilan. Qulil haqqo law kana murrun, yang artinya katakanlah sebenarnya meskipun itu pahit. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam ajaran agama Islam, kejujuran memiliki sifat yang sangat tertinggi, sebagaimana dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar Al-Amin, yang diartikan dipercayai, yang mana gelar ini diberikan oleh masyarakat Makkah bahkan beliau sebelum menjadi nabi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dusta, tidak pernah menipu, bahkan selalu berbuat yang jujur dan juga berbuat keadilan. Dalam kisah ini dapat kita artikan bahwasannya kejujuran adalah kunci utama seseorang untuk meraih kepercayaan dan keberkahan dalam hidup. yang mana kebohongan itu bisa saja membawa kepada seseorang itu tampak berhasil, akan tetapi keberhasilannya itu tidak akan tahan lebih lama.
Kebohongan bisa memberikan keuntungan sesaat, akan tetapi bisa membawa kerugian yang sangat besar. Sebagaimana kata pepatah, sekali lancung ke ujian, semua orang tak lagi percaya. Yang artinya, sekali kita berbohong kepada seseorang, maka tidak lagi percaya seseorang itu kepada diri kita. Apalagi kita hidup di zaman era sekarang, zaman yang penuh kedustaan, yang mana seseorang rela memanipulasikan kenyataan, membuat kebohongan, atau berpura-pura menjadi orang lain agar terlihat menjadi orang yang baik demi mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan tidak dapat dari situ, karena kebahagiaan yang sesungguhnya terlahir dari hati yang bersih dan jujur. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu, saya mengajak pada hadirin sekalian agar bersama-sama kita menanamkan sifat kejujuran itu pada diri kita sendiri. Mulailah dari hal yang terkecil, seperti jujur dalam ketika ujian, jujur kepada guru, jujur kepada orang tua atas kelakuan kita, dan yang lebih pentingnya, jujur pada diri kita sendiri. Ingatlah, dengan kejujuran itu kita akan selalu dipercayai oleh orang-orang. Karena ingatlah, orang yang jujur mungkin tidak selalu disukai banyak orang. Akan tetapi dengan sifat kejujurannya itu, ia akan lebih dihormati dan lebih dipercayai, apalagi dalam mengembangkan amanah. Untuk itu, adapun intisari dari pidato yang saya sampaikan ialah, kejujuran adalah segala pondasi kebaikan. Tanpa kejujuran tidak ada persahabatan sejati, tidak ada keadilan, tidak ada keadilan dan juga yang lain-lain. Apalagi untuk itu, marilah kita tanamkan sifat kejujuran sebagian dari kepribadian kita sendiri. Apalagi semua orang yang ada di dunia ini berlaku jujur, maka kehidupan kita penuh dengan keberkahan, kedamaian, dan juga keadilan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada teman-teman, dan saya berharap agar tidak dimasukkan ke dalam hati, karena hati bukanlah tempatnya untuk dipermainkan. Jalan-jalan, pergi merantau untuk main bola, pulangnya membawa penuh pujaan. Jika hidupmu ingin bahagia, maka berbuatlah penuh kejujuran. Unjur ma qala wala tanjur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridai wassalama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.